Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini akan segera dimulai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Rumi. Usianya sudah menginjak 42 tahun. Sehari-hari ia membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual ayam presto sebagai menu utama. Namun sayangnya, warung itu jarang sekali ramai. Hanya beberapa tetangga yang sesekali datang membeli, itu pun tidak rutin. Ibu Rumi adalah seorang janda. Suaminya meninggalkannya bertahun-tahun lalu, memilih pergi tanpa pernah menoleh kembali. Ia ditinggalkan bersama dua anak yang masih membutuhkan banyak biaya. Anak pertamanya, Marta, sudah berusia 22 tahun. Gadis itu pintar, punya cita-cita kuliah di kota, ingin menjadi guru. Namun biaya kuliah bukanlah hal yang kecil. Marta sering hanya bisa memendam keinginannya sambil membantu ibunya di warung. Anak kedua, Surep, baru berusia 16 tahun. Masih duduk di bangku SMA, ia sering kali pulang dengan wajah murung. Teman-temannya kerap mengejeknya karena jarang punya uang jajan. Buku sekolahnya pun banyak yang sudah robek dan lusuh. Karena tidak mampu membeli yang baru, hidup mereka penuh dengan kesulitan. Kadang untuk makan sehari-hari saja harus berutang di warung sebelah. Meski begitu, Ibu Rumi tetap berusaha keras. Ia bangun pagi, menanak nasi, mengolah ayam presto, menyiapkan sambal, lalu duduk di kursi depan warung menunggu pembeli. Tapi seringnya, kursi itu tetap kosong sampai matahari terbenam. Yang membuat hati Ibu Rumi semakin panas adalah ketika melihat Ibu Ratona, tetangganya yang juga membuka warung makan tak jauh dari sana. Warung Ibu Ratona selalu ramai. Orang-orang lebih suka mampir ke sana, entah karena masakannya lebih enak atau memang harganya lebih murah. Dari keyohan, Ibu Rumi sering melihat pelanggan keluar masuk warung itu dengan wajah puas. Di dalam hatinya, ada rasa iri yang menyesakkan. Kenapa warungku selalu sepi? Padahal masakanku juga tidak kalah enak. Batinnya berkali-kali. Namun bukan hanya soal warung saja yang membuat Ibu Rumi sakit hati. Ia juga merasa terluka karena mantan suaminya, yang sudah lama pergi, tidak pernah sekalipun memberi nafkah. Uang untuk sekolah anak-anak pun tidak pernah ia terima. Yang lebih menyakitkan lagi, kabar beredar bahwa mantan suaminya kerap mampir ke warung Ibu Ratona. Mendengar hal itu, dada Ibu Rumi seolah terbakar. Ia merasa mantan suaminya sengaja meninggalkannya demi perempuan itu. Setiap kali teringat, matanya memerah, tangannya gemetar menahan amarah. Malam hari, ketika anak-anaknya sudah tertidur, Ibu Rumi sering termenung di ruang tamu. Lampu minyak redup menemani kesepiannya. Ia memikirkan banyak hal tentang utang yang menumpuk, tentang Marta yang ingin kuliah, tentang Surep yang semakin terpuruk di sekolah. Dan di sela pikirannya, terbersit satu kalimat. Kalau begini terus, kapan hidupku bisa berubah? Air matanya mengalir, tapi di balik kesedihan itu, ada api dendam yang mulai tumbuh. Ia dendam pada mantan suaminya yang tidak pernah peduli. Ia iri pada Ibu Ratona yang dagangannya laris. Ia putus asa karena merasa semua jalan sudah buntu. Disinilah kisah kelam itu mulai berakar. Ibu Rumi yang awalnya hanya seorang wanita biasa, perlahan sedang dipersiapkan oleh nasib untuk menempuh jalan yang gelap. Jalan yang tidak semua orang berani melangkah. Hari-hari berlalu. Warung ayam presto milik Ibu Rumi tetap saja sepi. Dari pagi sampai sore, kursi panjang di depan warungnya nyaris tak pernah terisi. Kadang hanya 1-2 orang yang mampir. Itu pun sekadar bungkus untuk dibawa pulang. Setelah mereka pergi, suasana kembali hening. Sementara itu, di ujung jalan, warung Ibu Ratona selalu terlihat ramai. Orang-orang tertawa sambil makan di sana. Suara sendok dan piring beradu terdengar jelas sampai ke telinga Ibu Rumi. Setiap kali mendengarnya, hatinya serasa diiris. Marta, anak sulungnya, sering mencoba menenangkan. Bu, sabar saja ya. Mungkin rezeki kita memang belum banyak. Yang penting kita masih bisa makan, ucap Marta dengan lembut. Namun Ibu Rumi hanya menghela napas panjang. Wajahnya terlihat murung. Kalau terus begini, Marta, bagaimana nasib kuliahmu nanti? Bagaimana sekolah adikmu? Uang dari mana kita dapatkan? Katanya lirih Mahta Teh Jiang. Ia tahu betul ibunya sedang terbeban, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Yang membuat luka di hati Ibu Rumi semakin dalam adalah kabar yang terus berhembus dari mulut ke mulut. Mantan suaminya sering terlihat di warung Ibu Ratona. Ada yang bilang mereka terlihat akrab, bahkan tertawa bersama. Jadi benar, dia ninggalin aku demi perempuan itu, bisik Ibu Rumi pada dirinya sendiri. Dengan suara bergetar menahan emosi, kenangan pahit pernikahannya kembali menghantui. Ia ingat
betapa sulitnya ia membesarkan Marta dan Surep sendirian. Sementara mantan suaminya tidak pernah menengok atau sekadar memberi uang untuk anak-anaknya. Semua beban jatuh ke pundaknya. Dan kini, laki-laki itu terlihat nyaman hidup bersama perempuan lain, sementara dirinya harus berjuang sendirian. Setiap kali melihat wajah Marta yang penuh harapan atau Surep yang pulang dengan seragam kusam, hatinya semakin perih. Seakan semua penderitaan yang ia alami berasal dari dua orang itu. Mantan suami yang tega meninggalkan, dan Ibu Ratonah yang kini seolah merebut segalanya darinya. Hingga suatu sore, saat warungnya kembali sepi, datanglah seorang tamu lama, Mbok Lastri, seorang wanita tua yang dulu pernah menjadi pelanggan setianya, mampir ke warung. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan kulitnya keriput. Namun ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat Ibu Rumi merasa aneh, seperti ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Mereka berbincang lama. Ibu Rumi, yang sudah tidak tahan dengan beban hidup, akhirnya mencurahkan isi hatinya. Ia bercerita tentang warungnya yang sepi, tentang anak-anaknya, dan tentang rasa sakit hati pada mantan suami serta Ibu Ratona. Mbok Lastri mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas. Rumi, kalau kau mau, ada jalan cepat untuk mengubah hidupmu. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh, katanya dengan suara lirih. Ibu Rumi menatap heran. Jalan cepat apa maksudmu, Mbok? Wanita tua itu mendekat. Suaranya lebih pelan seakan takut terdengar orang lain. Pesudi, kau tahu hutan keramat di pinggir Jawa Tengah? Di sana ada ritual. Banyak orang yang hidupnya berubah setelah melakukannya. Warung mereka laris. Rezeki mengalir deras. Asal berani bayar harganya. Jantung Ibu Rumi berdetak lebih cepat. Kata itu pesugihan pernah ia dengar sejak dulu. Konon banyak orang di desa yang sukses tiba-tiba. Lalu diam-diam kabar beredar kalau mereka bersekutu dengan makhluk gaib, bayar harganya. Maksudmu apa? Tanya Ibu Rumi dengan suara gemetar. Mbok Lastri tersenyum tipis. Semua ada tumbalnya, ada syaratnya. Tapi hasilnya pasti. Kalau kau serius, aku bisa menuntunmu ke sana. Sejak malam itu, pikiran Ibu Rumi tidak pernah tenang. Ia gelisah, bolak-balik di tempat tidurnya. Kata-kata Mbok Lastri terus terngiang. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain hatinya penuh dengan rasa iri dan dendam. Ia menatap wajah Marta yang tidur lelap di sampingnya, lalu menoleh ke arah kamar Surep. Air matanya jatuh. Aku nggak bisa terus begini. Aku harus berubah. Aku harus lebih kuat dari Ratonah. Aku harus balas dendam sama laki-laki itu. Gumamnya pelan. Malam itu, api iri dan dendam di hati Ibu Rumi semakin membara. Dan tanpa ia sadari, api itulah yang akan menuntunnya ke jalan gelap. Jalan yang kelak merenggut segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu dengan Mbok Lastri, hati Ibu Rumi tidak pernah tenang. Ia terus memikirkan tawaran pesugihan itu. Di satu sisi, rasa takutnya menjeratnya seperti kabut tebal di malam hari. Di sisi lain, harapannya yang terpendam agar warungnya ramai, anak-anaknya bisa sekolah dengan layak, dan hidupnya tidak lagi menderita membuatnya tergoda suatu sore. Ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Ibu Rumi memutuskan untuk bertindak dengan membawa beberapa sesaji sederhana ayam hitam, kemenyan, dan segenggam beras yang mengikuti Mbok Lastri menuju hutan keramat di Jawa Tengah yang selama ini hanya terdengar dari cerita-cerita orang tua. Begitu mereka masuk ke hutan, suasananya berubah drastis. Pohon-pohon tinggi menutupi cahaya matahari, sehingga jalan setapak terlihat gelap dan lembab. Suara jangkrik, burung hantu, dan daun yang berdesir terdengar begitu jelas. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bau asap aneh. Ibu Rumi merinding, tetapi Mbok Lastri tampak tenang. Seolah sudah terbiasa, mereka berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, ada batu-batu besar, tersusun seperti altar kuno, dilapisi lumut dan garis-garis ukiran yang misterius. Di udara, terasa getaran aneh, seperti bisikan halus yang tak terdengar jelas, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Mbok Lastri mulai menata sesaji, ayam hitam di tengah, kemenyan di sekelilingnya, dan segenggam beras di atas batu. Ia memanggil Ibu Rumi untuk duduk di depan altar. Rumi, sekarang kau harus siap. Makhluk yang akan datang bukan manusia. Mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita. Jangan takut, tapi jangan pula menyepelekan, kata Mbok Lastri. Ibu Rumi menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Aku siap, jawabnya dengan suara gemetar. Mbok Lastri menyalakan kemenyan, lalu mulai membacakan mantra-mantra kuno. Udara di sekitar mereka bergetar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari jauh, seperti bisikan manusia bercampur dengan suara hewan, tapi tidak bisa dikenali. Daun-daun bergoyang hebat, meskipun tidak ada angin yang kencang.
Tiba-tiba, dari kegelapan hutan muncul sosok hitam besar. Tingginya hampir 3 kali tinggi manusia, tubuhnya membungkus kegelapan pekat, dan matanya merah menyala seperti bara api. Ia berdiri di tepi lapangan, menatap Ibu Rumi dengan tatapan yang menusuk Ibu Rumi kaku. Keringat dingin mengalir di dahinya, tapi Mbok Lastri tetap tenang. Tenang, itu makhluk yang akan menawarimu perjanjian. Kau harus kuat menahan rasa takutmu, ucapnya pelan. Sosok hitam itu melangkah maju. Suaranya terdengar serak dan dalam, membuat udara bergetar. Apa yang kau inginkan, manusia? Ibu Rumi hampir tidak percaya dirinya berbicara dengan makhluk itu. Suaranya bergetar, tapi ia memberanikan diri. Aku ingin warungku ramai. Anak-anakku bisa sekolah. Hidupku tidak menderita lagi. Aku ingin balas dendam pada orang yang menyakitiku, katanya. Sosok hitam itu menatap lama, kemudian mengangkat tangan yang raksasa. Semua yang kau inginkan bisa kuberikan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Apakah kau siap menerima syaratku? Ibu Rumi menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang gelap menunggu di balik tawaran itu. Tapi rasa putus asanya lebih besar daripada rasa takutnya. Aku siap, jawabnya. Dengan napas yang tersengal, sosok itu tersenyum atau setidaknya Ibu Rumi merasakan ada ekspresi senyum di kegelapan matanya. Mulai sekarang, warungmu akan ramai dan rezeki akan mengalir. Tapi kau harus menepati syarat. Tumbal harus diberikan secara berkala, atau kau sendiri yang akan hilang. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Malam itu, Ibu Rumi menyaksikan makhluk itu menghilang ke kegelapan hutan setelah menandai perjanjian mereka dengan simbol misterius di udara. Hatinya campur aduk antara takut, lega, dan bersemangat. Ia merasa ada kekuatan besar yang kini menemaninya. Tapi ia belum menyadari bahwa jalan yang baru saja ia pilih adalah jalan yang penuh kegelapan dan bahaya. Ketika mereka pulang, suara hutan kembali tenang, tetapi bayangan makhluk itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, Ibu Rumi tidur dengan perasaan tak menentu. Takut, tapi juga tersenyum karena membayangkan warungnya yang kelak akan ramai. Setelah pertemuan di hutan keramat itu, hidup Ibu Rumi mulai berubah. Setiap malam, bayangan sosok hitam dengan mata merah menyala terus menghantui pikirannya. Tapi rasa putus asanya terhadap kehidupan yang sulit membuatnya menahan rasa takut itu dan terus memikirkan satu hal. Jika ini jalan untuk memperbaiki nasib anak-anakku, aku harus melakukannya. Keesokan harinya, Mbok Lastri datang kembali. Wajahnya tampak serius. Rumi, kau harus tahu, kesepakatan ini bukan main-main. Kau tidak bisa mundur. Makhluk itu akan menagih setiap perjanjiannya, kata Mbok Lastri dengan suara berat. Ibu Rumi mengangguk, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Aku tidak peduli, yang penting anak-anakku bisa sekolah, dan aku bisa balas dendam pada orang-orang yang menyakitiku. Mbok Lastri pun mulai menjelaskan syarat-syarat kesepakatan gelap itu. Pertama, kau harus memberi sesaji setiap malam Jumat. Kepala ayam hitam, kemenyan, dan beras. Kau harus melakukan ritual di tempat yang sama di hutan. Ini sebagai tanda kesetiaanmu, jelas Mbok Lastri. Ibu Rumi mendengarkan dengan seksama. Walaupun terdengar menakutkan, ia merasa itu masih bisa ditanggung. Tapi itu baru tahap awal, lanjut Mbok Lastri. Tahap berikutnya, makhluk itu akan menagih tumbal manusia. Tidak sembarangan, tapi seseorang yang dekat denganmu, atau orang yang kau pilih sendiri. Jika kau menolak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Ibu Rumi menelan ludah. Panas dingin merayap di tubuhnya. Tumbal manusia. Tapi itu mengerikan, Mbok, ujarnya dengan suara bergetar. Mbok Lastri menatapnya tajam. Rumi, inilah harga dari kekuatan yang kau inginkan. Semua yang besar datang dengan risiko besar. Kau mau kaya, kau mau warung laris, kau mau balas dendam. Ini jalan yang kau pilih, tidak ada jalan lain. Ibu Rumi menunduk. Ia berpikir sejenak tentang anak Kinania, tentang warungnya yang sepi, tentang mantan suaminya yang hidupnya enak di kota. Rasa sakit hati dan dendamnya membakar semua keraguan. Aku bersedia membayar harga itu. Apapun caranya, katanya akhirnya, dengan suara tegas. Malam itu, Mbok Lastri membimbing Ibu Rumi untuk melakukan ritual pertama. Mereka kembali ke hutan Manata Sesaje, menyalakan kemenyan, dan membacakan mantra-mantra yang membuat udara bergetar. Dari kegelapan, sosok hitam itu muncul lagi. Tingginya menjulang, tubuhnya berbalut kegelapan pekat, dan matanya merah menyala. Rumi, kau telah menyatakan kesanggupanmu. Mulai saat ini, kekuatan akan mengalir ke warungmu. Tapi ingat, setiap kali aku menagih, kau harus menepati. Jika, ucapnya serak, lalu menghilang ke dalam kegelapan.
Sejak saat itu, Ibu Rumi merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, ia melihat bayangan gelap di sudut ruangan yang seolah mengawasinya. Ia mencoba menenangkan diri dan berkata, "Ini hanya perasaan, aku harus kuat." Hari-hari berikutnya, Ibu Rumi mulai melakukan semua yang diperintahkan, menyiapkan ayam hitam, kemenyan, dan beras setiap malam Jumat, lalu pergi ke hutan untuk ritual. Ia merasa ketakutan, tapi juga bangga karena merasa lebih dekat dengan kekuatan yang bisa mengubah hidupnya. Di sisi lain, bayangan gelap itu terus mengintai, mengamati setiap gerak-geriknya. Ada sensasi dingin yang selalu menyelimuti rumahnya setelah ritual, membuatnya sadar bahwa jalan yang dipilihnya bukan jalan biasa. Malam demi malam, kesepakatan gelap itu menjadi rahasia yang hanya dimengerti Ibu Rumi. Tidak seorang pun boleh tahu, bahkan anak-anaknya. Marta dan Surep tetap melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, tapi mereka tidak menyadari bahwa di balik senyum dan keteguhan itu, ada sesuatu yang gelap dan menakutkan sedang berkembang. Ibu Rumi tersenyum sendiri malam itu, memandang anak kanannya tidur nyenyak, dan berkata pelan, "Segala penderitaan kalian akan segera berakhir, dan semua yang menyakitiku akan kubalas." Namun, ia belum tahu bahwa perjanjian dengan makhluk gaib itu bukan hanya soal keberhasilan dan balas dendam, tapi juga akan membawa bayangan gelap yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Beberapa minggu setelah melakukan ritual pertama, Ibu Rumi mulai merasakan perubahan yang aneh, tapi menggembirakan. Pagi itu, ketika membuka warung, ia terkejut melihat ada beberapa orang sudah menunggu di depan pintu. "Selamat pagi, Ibu Rumi. Sudah pesan 1 paket ayam presto untuk dibawa pulang," seru salah satu pelanggan dengan senyum lebar. Ibu Rumi terpana. Biasanya, ia bisa menunggu berjam-jam tanpa seorang pun datang. Sekarang, pelanggan berdatangan begitu saja. Suasana warung yang dulu sepi kini ramai. Bau harum ayam presto yang ia masak memenuhi udara, menarik perhatian orang-orang dari jalan utama. Dalam beberapa hari, warungnya semakin dikenal. Orang-orang dari desa tetangga mulai datang. Mereka mengatakan bahwa ayam presto Ibu Rumi berbeda dari yang lain. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan rasanya membuat orang ketagihan. Ibu Rumi tersenyum, hatinya lega. Ia bisa melihat Marta yang bahagia membantu di warung, dan Surep yang kini tersenyum ceria karena bisa membeli buku baru untuk sekolah. Rasa putus asa yang selama ini menghantui perlahan hilang digantikan rasa bangga. Namun, kesuksesan itu juga membuat warung Ibu Ratonah sepi. Pelanggan yang dulu setia mulai beralih. Orang-orang membicarakan kelezatan ayam presto Ibu Rumi yang luar biasa. Dari keyahan, Ibu Ratonah tampak cemas, sering mengintip warung Rumi dengan wajah marah dan iri. Di sisi lain, Ibu Rumi merasakan aura aneh yang mengikuti kesuksesannya. Kadang, ketika warung sudah tutup dan ia sedang membersihkan meja, bayangan hitam menyinggah di sudut ruangan. Ia tahu itu adalah sosok dari ritual yang ia lakukan di hutan. Tetapi kini rasa takutnya berkurang. Ia lebih merasa dihantui oleh kekuatan yang ia kuasai daripada ketakutan murni. Rasa puas mulai merayapi hatinya. Ia merasa semua penderitaan dan kesulitan selama bertahan-tahan terbayar. Uang mengalir deras. Ia bisa membeli perabot baru untuk warung dan rumahnya, membayar uang kuliah Marta tanpa khawatir, dan memberi Surep uang jajan lebih dari cukup. Bahkan beberapa tetangga iri melihat perubahan drastis hidupnya. Namun, Ibu Rumi tidak hanya puas dengan kesuksesan materi. Dalam hatinya yang paling gelap, ada satu keinginan yang terus tumbuh. Balas dendam pada mantan suaminya. Ia mulai merencanakan ritual tambahan agar mantan suaminya mengalami kesusahan yang setimpal. Rasa sakit hati dan dendamnya kini menjadi bahan bakar yang lebih kuat daripada keinginan untuk sekadar sukses. Suatu malam, setelah warung tutup, ia menyiapkan ayam hitam dan sesaji lain di dapur rumah. Dengan hati-hati, ia menyalakan kemenyan, membacakan mantra yang diajarkan Mbok Lastri. Ia membayangkan wajah mantan suaminya yang dulu meninggalkannya begitu saja. "Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan dulu," bisiknya. Napasnya berat. Aroma kemenyan mengisi seluruh ruang, bercampur dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Di sudut rumah, bayangan gelap muncul seakan mengaminkan keinginannya. Beberapa minggu kemudian, kabar aneh mulai terdengar. Mantan suaminya yang dulu hidup nyaman, perlahan jatuh miskin. Usahanya gagal, rumahnya disita, dan orang-orang yang dulu dekat kini menjauh. Kehidupan yang dulu mudah baginya kini dipenuhi kesulitan. Ibu Rumi tersenyum dalam hati, merasa balas dendamnya berjalan sesuai rencana. Tapi di balik semua kesuksesan dan perubahan hidup itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di sekelilingnya. Bayangan gelap dari perjanjian yang ia buat, selalu menunggu untuk menagih harga yang lebih tinggi
Dan tanpa ia sadari, kesuksesan yang datang begitu cepat bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga menanam benih teror yang akan menghantui keluarganya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, warung Ibu Rumi semakin ramai. Setiap hari, orang datang tidak hanya dari desa sendiri, tapi juga dari desa-desa sekitar. Pendapatan yang dulu hampir tidak cukup, kini berlimpah. Marta bisa melanjutkan kuliah dengan tenang, dan Surep bisa membeli semua keperluan sekolahnya tanpa harus menabung dari uang jajan yang sedikit. Namun, di balik semua kesuksesan itu, rasa dendam Ibu Rumi terhadap mantan suaminya tidak pernah surut. Setiap malam, ketika rumah sepi, ia selalu menyiapkan ritual kecil di dapur atau di belakang rumah. Dengan ayam hitam, kemenyan, dan mantra yang ia pelajari dari Mbok Lastri, ia membayangkan wajah mantan suaminya dan membisikkan kata-kata penuh kemarahan. "Mudah-mudahan kau merasakan semua penderitaan yang dulu kau buat padaku," gumamnya sambil menyalakan kemenyan hari demi hari. Kabar aneh mulai terdengar. Mantan suaminya yang dulu hidup nyaman, tiba-tiba mengalami musibah bertubi. Usahanya gagal, kontrak dagangannya dibatalkan, dan teman-teman yang dulu dekat menjauh. Rumahnya yang megah mulai tampak kumuh, seolah rezeki yang dulu ia miliki kini menguap begitu saja. Ibu Rumi tersenyum puas. Namun di dalam hatinya, ada rasa gelap yang mulai menghantui. Ia menyadari, kekuatan gaib yang digunakannya tidak hanya memengaruhi mantan suami, tapi juga mulai meninggalkan jejak bayangan gelap di rumahnya sendiri. Surep, anak bungsunya, mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia terbangun tengah malam, menjerit, dan kadang terlihat menatap kosong ke sudut kamar, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Marta juga mulai merasakan hal aneh. Beberapa kali, ketika pulang dari kampus, ia melihat sosok hitam melintas di halaman rumah. Ibu Rumi mencoba menenangkan diri. "Ini hanya imajinasimu, Marta. Jangan takut," katanya. Namun hatinya sendiri tidak bisa menipu. Ia mulai merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Ketakutan yang berasal dari konsekuensi perjanjian gaib yang ia buat suatu malam. Ketika ia sedang menyiapkan sesaji di dapur, bayangan gelap itu muncul lebih jelas. Mata merah menyala menatapnya dari pojok ruangan. Ibu Rumi membeku, jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba menguasai diri. "Baik, aku akan membayar harga yang kau minta, tapi jangan ganggu anak-anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Bayangan itu hanya menatapnya beberapa saat, kemudian menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Ibu Rumi tahu, ini adalah tanda bahwa makhluk itu mulai menagih harga dari perjanjiannya. Ia merasa ada keseimbangan yang harus dibayar, dan bayangan gelap itu adalah peringatan pertama. Di sisi lain, kehidupan mantan suaminya semakin sengsara. Orang-orang yang dulu memujanya kini menghindar. Ia kehilangan pekerjaan, rumahnya mulai kosong, dan reputasinya hancur. Ibu Rumi melihat ini sebagai balas dendam yang sempurna. Namun, setiap malam, ketika melihat anak kanannya tidur, ia mulai merasa cemas. Bayangan gelap yang muncul semakin sering, dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut rumah. Kadang, suara langkah kaki terdengar di malam hari. Padahal anak-anak tidur lelap dan ia sendiri berada di dapur ibu. Rumi mulai sadar bahwa kekuatan gaib yang ia gunakan untuk membalas dendam bukan tanpa konsekuensi. Semakin banyak ia memanipulasi takdir orang lain, semakin kuat bayangan gelap itu muncul di sekelilingnya. Dan tanpa ia sadari, malapetaka yang lebih besar sedang menunggu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk keluarganya sendiri. Malam itu, ketika lampu minyak hampir habis, Ibu Rumi duduk termenung. Tangan dan kakinya gemetar, tetapi matanya masih bersinar dengan tekad. "Segala penderitaan kalian akan kubayar lunas. Tapi aku harus siap menghadapi apapun yang datang," gumamnya pelan. Dan malam itu, di sudut gelap rumah, bayangan hitam itu menunggu, diam, dan menatap dengan mata merah menyala. Menandakan bahwa harga dari kesuksesan dan balas dendam mulai menuntut korban berikutnya. Seiring waktu, kehidupan Ibu Rumi semakin berubah drastis. Warung ayam prestonya ramai setiap hari, Marta bisa kuliah dengan tenang, dan Surep tidak lagi kekurangan uang jajan. Semua yang ia impikan tampak tercapai. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan gelap dari perjanjian pesugihan mulai menuntut haknya. Malam Jumat tiba. Sejak sore, Ibu Rumi menyiapkan sesaji seperti biasa. Ayam hitam, kemenyan, dan beras. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu malam ini bukan sekadar ritual rutin, tetapi mungkin saatnya makhluk gaib menagih sesuatu yang lebih berat. Ketika ia masuk ke dapur untuk menata sesaji, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Lilin dan kemenyan yang ia nyalakan bergetar, seolah ada kekuatan yang mencoba menembus ruang itu. Bayangan hitam muncul dari sudut rumah,
lebih jelas daripada sebelumnya. Mata merahnya menyala, menembus kegelapan, dan menatap Ibu Rumi tanpa berkedip. Aku datang menagih, Rumi. Suara serak itu terdengar di seluruh ruang. Ibu Rumi menelan ludah, tapi tetap tegap. Aku sudah siap, jawabnya dengan suara gemetar. Sosok hitam itu melayang di atas sesaji, lalu berkata, hari ini, waktunya tumbal manusia. Syarat pertama sudah cukup lama kau jalankan. Tapi sekarang aku menagih sesuatu yang lebih nyata. Jika kau menolak, konsekuensinya bukan untukmu, tapi untuk mereka yang kau cintai. Ibu Rumi gemetar. Jantungnya seakan berhenti. Ia memikirkan Marta dan Surep. Bayangan gelap itu menatapnya. Seakan tahu ketakutannya siapa. Siapa yang kau mau? Tanya Ibu Rumi, suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu diam beberapa saat, lalu menunjuk ke jalan desa. Di sanalah seorang pelanggan misterius baru saja masuk ke warung dan memesan ayam presto. Sosok itu menghilang dari pandangan Ibu Rumi, tetapi aura mengerikan tetap terasa. Ibu Rumi tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa menolak, tapi hatinya hancur. Ia merasa bersalah, takut dan jijik. Malam itu, pelanggan itu menghilang tanpa jejak setelah pulang dari warung. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Orang-orang desa hanya mendengar kabar burung tentang hilangnya tamu itu, tetapi tidak ada bukti nyata. Marta mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Ketika membantu ibunya di warung, ia sering melihat bayangan hitam melintas di jendela atau mendengar suara langkah kaki yang tidak jelas. Ia menegur ibunya, Bu, aku merasa ada yang aneh di sini. Aku takut. Ibu Rumi mencoba menenangkan Marta. Ini hanya imajinasimu. Nak, jangan takut, katanya, menutupi rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Namun di dalam hati, ia tahu semua ini adalah konsekuensi dari kekuatannya. Surep juga mulai diganggu. Beberapa malam ia terbangun sambil menjerit, menatap sudut kamar yang gelap. Ada sesuatu di sini, Bu. Cerita. Ibu Rumi hanya bisa memeluknya erat, menenangkan, tapi hatinya sendiri mulai merasa ketakutan. Malam itu, setelah ritual selesai, Ibu Rumi duduk termenung di dapur. Sesaji sudah habis, lilin hampir padam, tapi bayangan hitam tetap muncul, menunggu dengan mata merah menyala. Ia sadar bahwa ini baru tahap awal. Tumbal pertama sudah ditagih, dan makhluk itu akan selalu datang menagih lebih banyak. Ia menatap anak kenanya yang tertidur lelap. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, tapi ia menutupi semuanya dengan satu alasan. Semua ini demi masa depan mereka, demi balas dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Namun di kedalaman hatinya, ada perasaan dingin yang menakutkan. Apakah harga dari semua kesuksesan dan balas dendam itu terlalu tinggi? Bayangan gelap itu menunggu jawabannya. Dan malam demi malam, teror mulai merayap ke dalam rumah yang dulu hangat itu. Beberapa bulan setelah ritual pertama dan tumbal pertama, rumah Ibu Rumi mulai dipenuhi aura gelap yang tidak bisa ia abaikan lagi. Bayangan hitam yang menagih harga dari perjanjian pesugihan semakin sering muncul, terutama saat malam tiba. Anak-anaknya mulai merasakan hal-hal aneh. Marta yang kuliah pulang suatu sore, melihat bayangan melintas di ruang tamu. Mata merah yang mengerikan seolah menatapnya dari kegelapan. Ia terkejut dan menjerit, tetapi begitu ibunya muncul, bayangan itu menghilang. Marta menatap ibunya dengan tatapan takut dan heran. Bu, kenapa aku merasa ada yang aneh di rumah ini? Aku sering melihat bayangan itu, dan kadang aku mendengar suara langkah kaki di malam hari, kata Marta dengan suara bergetar. Ibu Rumi tersenyum tipis dan mencoba menenangkan. Itu hanya bayangan biasa, Nak. Jangan terlalu dipikirkan, semua akan baik-baik saja, katanya. Menutupi rasa takut yang sesungguhnya menghantui hatinya. Namun malam demi malam, perasaan aneh itu semakin nyata. Surep mulai sering terbangun di tengah malam, menjerit dan menatap sudut kamar dengan mata lebar penuh ketakutan. Bu Eda, ada sesuatu di sini, teriaknya suatu malam, membuat Ibu Rumi terbangun dan segera memeluknya. Rasa bersalah mulai merayapi hati Ibu Rumi. Semua ini adalah konsekuensi dari kekuatan gelap yang ia pilih demi kesuksesan dan balas dendamnya. Ia mencoba membela diri dengan alasan, ini semua demi anak-anak, demi masa depan mereka. Tetapi hatinya tahu, semakin lama bayangan itu muncul, semakin dekat bahaya yang mengintai mereka. Suatu malam, ketika ritual rutin hendak dilakukan, Marta diam-diam mengikuti ibunya ke dapur. Ia melihat ibu mereka menyiapkan ayam hitam, kemenyan, dan beras di atas meja kayu. Di sudut ruangan, cahaya lilin menyoroti wajah Ibu Rumi yang serius dan penuh ketegangan. Marta menatap dengan mata membelalak. Bu, apa yang ibu lakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Ibu Rumi terkejut, wajahnya pucat. Marta, ini untuk keluarga kita. Kau harus mengerti.
katanya sambil menunduk. Namun Marta menatap ibunya dengan mata penuh penolakan. Ini mengerikan, Bu. Aku tidak ingin ada yang salah dengan kita. Aku teriak Marta, suaranya hampir pecah. Di saat itu, bayangan hitam muncul di sudut dapur. Mata merahnya menyala, menatap Marta dan Ibu Rumi tanpa berkedip. Suara serak terdengar. Rumi, kau harus menepati perjanjiannya. Aku datang menagih. Marta menjerit ketakutan, sedangkan Surep yang ikut terbangun menangis histeris. Ia merasakan hawa dingin menusuk dari bayangan gelap itu. Ibu Rumi mencoba menenangkan mereka, tetapi bayangan itu semakin nyata dan mengintai setiap gerak-geriknya. Di malam itu, Marta menyadari bahwa ibu mereka telah memilih jalan gelap demi kesuksesan dan balas dendam. Ia menangis di pelukan ibunya, merasa takut sekaligus marah. Bu, kenapa ibu melakukan ini? Apa semua yang terjadi sekarang, termasuk bayangan itu, semua karena pesugihan? Ibu Rumi hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Air mata menetes. Ia merasa bersalah, tetapi juga terjebak dalam konsekuensi perjanjian yang telah dibuatnya. Maafkan ibu. Ibu hanya ingin kita hidup lebih baik. Tapi aku tidak tahu semuanya akan begini. Bisiknya pelan. Malam itu bayangan hitam menunggu, menandai bahwa harga dari kekuatan yang dipilih Ibu Rumi mulai semakin tinggi. Anak-anaknya kini menjadi saksi. Bahkan korban awal dari jalan gelap yang mereka jalani tanpa sadar. Ibu Rumi sadar, kesuksesan yang ia nikmati dan balas dendam yang ia lakukan bukanlah hadiah tanpa risiko. Malapetaka kini mulai menampakkan wajahnya. Dan semakin lama, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk anak Nenia mulai dipenuhi teror yang mengerikan. Sejak malam itu, ketegangan di rumah Ibu Rumi semakin menjadi-jadi. Bayangan hitam dari ritual pesugihan terus muncul, semakin sering, semakin nyata. Anak-anaknya, Marta dan Surep, yang dulu riang, kini hidup dalam ketakutan. Mereka sering terbangun di malam hari, mendengar suara langkah kaki, bisik, atau bahkan jeritan yang tidak jelas asalnya. Ibu Rumi pun mulai merasakan bahwa kekuatan yang ia pilih terlalu berbahaya. Ia telah membalas dendam pada mantan suaminya, kehidupannya kini sengsara. Usahanya hancur, reputasinya runtuh dan pesaingnya, Ibu Ratonah, warungnya bangkrut. Namun semuanya itu dibayar mahal. Bayangan gelap itu tidak hanya menagih tumbal manusia yang jauh, tetapi kini mulai mengincar keluarganya sendiri. Suatu malam Jumat, Ibu Rumi menyiapkan ritual terakhir. Ayam hitam, kemenyan, dan beras sudah tertata rapi. Ia tahu, ini adalah malam di mana bayangan hitam menagih tumbal terakhir, harga tertinggi dari semua kesepakatan yang ia buat. Jantungnya berdebar kencang, tangan gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ini harus kubayar, demi anak-anak, gumamnya pelan. Tetapi dalam hatinya, ia tahu tak ada jalan keluar lagi. Saat ia mulai membacakan mantra, bayangan hitam muncul. Tingginya menjulang, mata merah menyala menembus kegelapan ruangan. Suara seraknya terdengar di seluruh rumah. Rumi, ini waktumu menepati janji terakhir. Tumbal terakhir sudah tiba. Ibu Rumi menatap anak Konania yang tertidur di kamar. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu, harga terakhir adalah yang paling mengerikan. Nyawa seseorang yang ia cintai, atau ia sendiri. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, bayangan itu bergerak cepat. Lilin-lilin padam. Kemenyan berhenti berasap, dan rumah diselimuti kegelapan pekat. Jeritan terdengar, jeritan Marta dan Surep yang terbangun ketakutan. Ibu Rumi mencoba melindungi mereka, memeluk dan menutupi tubuh mereka. Tetapi bayangan hitam itu bergerak semakin dekat. Dalam sekejap, rumah yang dulunya hangat kini penuh dengan teror. Pintu dan jendela menutup sendiri, suara langkah kaki bergema di setiap sudut, dan aura gelap menekan dada semua orang. Ibu Rumi merasakan tenggen-tenggen tak terlihat menahan tubuhnya. Marta menjerit, "Tolong, aku takut." Surep menangis histeris, menggenggam kaki ibunya. Namun bayangan itu tidak bisa dibendung. Ia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa dalam kegelapan itu. Suara serak terdengar sekali lagi. Segala keserakahan, dendam, dan pengkhianatan harus dibayar. Ibu Rumi menutup mata, merasakan tubuhnya terangkat, lalu semua berubah menjadi hening yang mencekam. Ketika pagi datang, tetangga yang lewat melihat warung Ibu Rumi kosong. Pintu terbuka lebar, namun tidak ada seorang pun di dalam. Marta, Surep, dan Ibu Rumi hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sesaji yang hangus, lilin yang padam, dan bekas kemenyan yang menebarkan aroma aneh. Warung ayam presto yang dulu ramai kini sepi dan sunyi. Orang-orang desa mulai bercerita dengan suara berbisik bahwa keluarga Ibu Rumi tertelan oleh kegelapan akibat perjanjian gelapnya sendiri.
Semua kekayaan, kesuksesan, dan balas dendam yang ia raih hilang begitu saja, digantikan oleh teror yang tak bisa ditolong oleh siapapun. Beberapa bulan kemudian, warung itu dibuka kembali oleh orang lain. Namun orang-orang yang melewati tempat itu sering merasa ada aura menyeramkan, bayangan gelap, dan bisikan tak terdengar dari sudut-sudut kosong. Tidak ada yang berani tinggal terlalu lama di situ. Kisah Ibu Rumi menjadi peringatan bagi semua orang di desa. Pesugihan dan balas dendam yang dilakukan dengan kekuatan gaib selalu membawa harga yang paling tinggi nyawa dan ketenangan keluarga sendiri. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melintas di warung kosong itu. Mata merah menyala menatap siapapun yang lewat, seolah menunggu korban berikutnya. Dan begitu kisah itu tersebar, desa itu tetap hening dengan ketakutan yang mengendap di setiap rumah. Sebagai bukti bahwa jalan gelap selalu menuntut harga paling mengerikan.